Shalom saudaraku dikasih dan berkati Tuhan, senang sekali bisa menjumpai lagi Anda semuanya melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan kita. Terkadang kita bisa saja mengalami kejadian atau peristiwa bahkan hal-hal yang tidak terduga di dalam hidup kita. Bahkan sekalipun mungkin kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, bahkan sesempurna mungkin, namun hal-hal yang tidak terduga bisa saja teralami dalam kehidupan kita, di mana saja bahkan kapan saja. Hal ini pernah terjadi dalam suatu acara perkawinan yang ada di Kana. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua dikatakan, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, membuat atau mengadakan acara perkawinan itu adalah sesuatu hal yang biasanya sudah dirancangkan, direncanakan jauh-jauh hari. Tentang konsepnya seperti apa, bahkan kalau di zaman sekarang pun ada wedding organizer, mereka yang bisa juga akan menolong untuk membantu terlaksananya semuanya itu dengan segala baik. Namun kita melihat dalam sebuah perkawinan yang ada di Kana, di mana Tuhan Yesus hadir di dalamnya, terjadi sesuatu hal yang di luar dugaan. Sekalipun mereka sudah merencanakan, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, hal yang tidak terduga itu dialami dalam perkawinan itu, dalam acara perkawinan yang ada di Kana. Dan persoalannya adalah hal itu terjadi pada saat sementara pesta itu digelar atau diselenggarakan. Dan akibatnya tentu saja khususnya bagi orang-orang yang berada di bagian dapur di belakang, mereka yang paling mengerti tentang situasi yang terjadi. Karena seringkali juga yang tegang bukan hanya sekedar orang-orang yang berada di bagian depan di pesta perkawinan atau orang yang mengadakan pesta perkawinan tersebut, tapi justru terkadang juga orang-orang ada di bagian di belakang di dapur yang justru juga tegang. Mereka akan memeriksa apakah makanannya cukup, minumannya cukup, dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu terjadi mereka kekurangan anggur. Dan itu suatu persoalan yang cukup besar yang sementara dialami. Lalu bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini bila terjadi di tengah kehidupan kita? Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, risiko dalam hidup itu pastilah ada, tidak bisa dihindari bahkan, namun bisa diminimalisir. Diminimalisir dengan apa? Yang pertama, itu perlunya kita mengandalkan Tuhan di tengah kehidupan kita. Kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kita, penyertaan Tuhan di tengah kehidupan kita, itu menjadi satu hal yang sangat penting dan sangat vital dalam hidup ini. Sehingga sekalipun mungkin kita diizinkan mengalami hal-hal yang tidak terduga, entah itu di jalan, entah itu di rumah, entah pada suatu acara tertentu dan lain sebagainya, namun ketika ada Kristus Yesus di dalamnya, ada Tuhan yang menyertai kita, maka hal itu akan bisa meminimalisir risiko-risiko yang bisa terjadi. Nah, pada waktu itu juga terjadi di perkawinan Kana. Bersyukur karena pada waktu itu Tuhan Yesus hadir dalam undangan tersebut. Malah kehadiran Yesuslah yang kemudian mengubahkan segala sesuatunya menjadi justru semakin menyempurnakan pesta perkawinan yang dibuat di Kana itu. Seharusnya menjadi sesuatu hal yang bisa mempermalukan, tapi Tuhan mengubahkannya menjadi sesuatu yang menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Maka yang kedua, betapa pentingnya dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan melalui apa yang disampaikan oleh Ibu Yesus. Ibu Yesus berkata, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Ketaatan kita kepada perkataan Tuhan, firman Tuhan, kehendak Tuhan itu mutlak untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Sehingga dengan kita terus hidup di dalam kehendak Tuhan, mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, itu akan sangat menolong kita. Sehingga pada saat kita diperhadapkan pada hal-hal yang di luar dugaan pun, kita akan menjadi orang yang siap untuk menghadapinya, untuk melewatinya. Mungkin kita kaget, iya. Mungkin kita panik, iya. Tapi kita tidak tinggal dalam kepanikan, ketakutan, dan kekhawatiran. Sebaliknya kita cepat mengantisipasinya, cepat beradaptasi dengan situasi yang ada. Kemudian kita bisa juga cepat mengikuti suasana yang ada, dan kemudian kita bisa melewatinya dengan segala baik. Yaitu dengan cara apa? Kita mentaati kehendak Tuhan, firman Tuhan di tengah kehidupan setiap kita. Dengan ketaatan itulah kita bisa melihat dan mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan di tengah kehidupan Anda dan saya. Tuhan menyatakan pertolongannya di tengah kehidupan kita.
Yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita menyiasati bila hal yang tidak terduga terjadi dalam kehidupan kita. Maka seperti istilah orang mengatakan sedia payung sebelum hujan, artinya kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan segala baik. Kesiapan dalam hidup kita, bahwa dalam hidup ini bisa terjadi ada kemungkinan yang baik, tapi juga ada kemungkinan yang terburuk. Nah, kita harus siap dengan kedua kemungkinan itu. Kesiapan kita lah yang kemudian menjadi penting, sehingga ketika itu terjadi, kita kemudian tidak dikuasai dengan kepanikan, dengan ketakutan, dan kemudian justru itu akan memperburuk keadaan yang ada, namun kita tetap bisa menguasai diri kita dengan sebaik-baiknya. Biar kiranya melalui firman Tuhan ini kita belajar bersama bagaimana dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin kita diperhadapkan dengan peristiwa atau hal-hal yang di luar dugaan, tapi kita bisa mengantisipasinya, menghadapinya dengan segala baik, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan bahkan dinyatakan di tengah kehidupan setiap kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.